Jadi longgar dalam persoalan-persoalan yang ketat itu adalah jalan orang-orang liberal. Tetapi orang yang ketat dalam persoalan yang longgar ini pun kalangan ekstrim juga. Nah, jadi wasatiyah dalam ilmu itu bersikap longgarlah dalam masalah yang longgar dan bersikap ketatlah dalam masalah yang ketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian rahimakumullah, kajian akidah malam ini melanjutkan pembahasan tentang undang-undang di dalam menjalankan dakwah ahli sunnah. Pertemuan lalu telah disampaikan 3 syarat mutlak kelayakan seseorang ikut dalam berdakwah. Dengan kata lain pula, 3 syarat mutlak agar kita boleh belajar akidah ahli sunnah dari seseorang. Yang pertama adalah salamatul mu'taqad, bahwa akidahnya selamat dari segala penyimpangan, baik akidah dalam hal 3 jenis tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, ataupun akidah dalam hal asma wa sifat secara khusus. Jadi ini syarat pertama seorang dai. Syarat mutlak seorang ustaz yang mengajarkan akidah atau dakwah ahli sunnah harus memiliki akidah yang lurus. Yang kedua, salamatu al-manhaj. Seorang dai, seorang ustaz harus memiliki manhaj yang lurus. Apa yang dimaksud dengan manhaj? Jawabannya adalah kaedah dalam memahami agama. Itulah yang dinamakan dengan manhaj. Ada kaedah belajar untuk mengkaji tafsir, ada kaedah untuk memahami dalil, ada kaedah dalam memahami fikih. Jadi semua kaedah-kaedah ini dinamakan dengan manhaj. Jadi kalau di kalangan kawan-kawan, manhaj diartikan dengan cara beragama. Itu terlalu umum. Terlalu umum. Di samping itu pula, definisi manhaj seperti itu belum ditemukan referensinya. Mungkin itu ucapan seseorang, tapi ucapan seseorang bukan referensi. Jadi yang dimaksud dengan manhaj adalah kaedah. Kalau Anda memahami Al-Quran sesuai dengan kaedah, itu manhaj namanya. Kalau Anda belajar memahami tafsir sesuai dengan kaedah, itu manhaj namanya.
Nah, Anda belajar fikih, belajar hadis sesuai dengan kaidah, itu namanya manhaj. Jadi banyak yang belajar Al-Quran tapi dengan manhaj yang salah, muncullah penyimpangan. Misalnya orang yang mendalami Al-Quran tapi dengan cara-cara falsafah atau dengan cara-cara sufi, hasilnya adalah kesimpulan-kesimpulan yang menyimpang. Maka agar pengkajian Al-Quran ini menghasilkan kesimpulan yang lurus, harus menggunakan manhaj alias kaidah. Asma wa sifat ada yang mengkajinya tapi tidak menggunakan kaidah, sehingga muncullah banyak penyimpangan. Orang-orang Mu'attilah mengkajinya dengan cara mereka sendiri, muncullah penyimpangan Mu'attilah. Begitu selanjutnya. Baik. Jadi syarat seseorang dai, seorang ustadz, bahwa dia memiliki manhaj yang lurus. Manhaj dalam arti kata dia memahami kaidah. Kaidah memahami asma wa sifat dia tahu. Kaidah memahami dalil dia mengerti. Kaidah memahami tafsir, memahami hadis, memahami fikih. Memahami kaidah itu ilmu dasar semua dai. Jadi kalau ada orang yang berdakwah, betapapun dia populer, tapi dia tidak memahami kaidah-kaidah, itu akan membawa pada kesesatan. Jadi kita ini orang awam namanya. Walaupun mungkin Anda banyak membaca, tapi Anda dan saya tetap orang awam. Kenapa? Orang awam itu membaca hanya untuk dirinya. Dia nggak bisa membaca untuk orang lain. Pasalnya kita nggak punya kaidah. Sehingga boleh jadi apa yang kita baca salah atau lemah, tapi kita nggak sadar. Kaidah itulah yang memungkinkan seseorang untuk menimbang, untuk melakukan perbandingan. Jadi kalau orang awam model kita ini nggak punya kaidah, nggak ada senjata untuk membanding-bandingkan. Baik, ini syarat kedua, seorang dai harus memiliki manhaj yang lurus. Syarat yang ketiga adalah salamatul amal. Seorang dai amalnya harus lurus. Ibadahnya harus lurus. Dengan arti ibadahnya harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jadi kalau ada seorang dai tapi ibadahnya jauh dari sunnah Nabi SAW, ini seharusnya kembali belajar lebih lama. Ya, karena hal terpenting diambil oleh orang awam dari dai-dai, dari ustadz-ustadz adalah cara beribadah, cara menjalankan agama. Jadi kalau seorang dai menjalankan agama tapi bukan yang diajarkan Nabi SAW, yang dilakukan adalah bid'ah, ini tentu membahayakan umat. Baiklah, jadi penulis buku kita mengatakan inilah 3 syarat mutlak agar seseorang punya kelayakan untuk berdakwah. Dengan bahasa lain, kalau Anda ingin belajar agama, pastikanlah orang yang menjadi tujuan Anda seorang ustadz yang memenuhi 3 syarat ini. Akidahnya lurus, manhaj lurus alias dia menguasai ilmu-ilmu kaidah, dan yang ketiga amalnya pun lurus di atas sunnah dan tidak menjalankan apalagi mengajarkan bid'ah. Ini 3 syarat seorang dai. Pembahasan berikutnya jamaah sekalian adalah beberapa undang-undang dalam menjalankan dakwah ini. Undang-undang yang pertama, beliau mengatakan bahwa dakwah adalah jalan keselamatan. Jadi kita menyelamatkan orang dari kesesatan di dunia dan dari neraka di akhirat melalui dakwah. Jadi dakwah ini keselamatan untuk semuanya. Semua nabi-nabi
diutus oleh Allah Azza wa Jalla hanya dengan satu tugas, yaitu berdakwah. Nah, yang menarik jamaah sekalian, tidak satu pun nabi yang berdakwah melainkan semuanya mengikrarkan satu prinsip. Qul la as'alukum alaihi mala. Aku tidak minta harta kalian dalam berdakwah ini. Atau mereka ada yang berkata qul la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta upah atas dakwah ini. Jadi tidak ada nabi yang berdakwah melainkan memproklamirkan bahwa dia tidak mencari dunia dengan dakwah. Kenapa demikian? Ini ada rahasianya. Rahasianya jemaah sekalian, semua pemikiran dan aliran sesat tumbuh subur di atas dunia. Gak ada aliran sesat yang gak mencari dunia. Semua aliran sesat, termasuk agama sesat, tujuan utamanya adalah dunia. Agama A misalnya, Anda lihat bagaimana pemuka agama menumpuk dunia dengan alasan penebusan dosa, nyari uang. Oleh sebab itu, tidak seorang pun nabi berdakwah melainkan mereka semua memproklamirkan la as'alukum alaihi ajra. Kami tidak meminta uang, tidak meminta harta dengan dakwah ini. Kenapa mereka menegaskan hal itu? Karena kebenaran jauh dari tujuan-tujuan duniawi. Sebaliknya, semua kebatilan, semua kesesatan hanya tumbuh di atas tujuan duniawi. Baik agama sesat ataupun aliran sesat, semuanya dibangun di atas tujuan-tujuan duniawi. Nah, jadi karena semua kesesatan dibangun di atas tujuan duniawi, maka semua nabi dalam hal ini mengatakan, kami berdakwah bukan untuk mendapatkan uang. Kami berdakwah bukan untuk meminta harta. Nah, baik jamaah sekalian yang saya hormati. Baik. Yang kedua, undang-undang yang kedua ini malam ini, penulis berkata ta'kidu manhaji salafi hadhil ummah al-mutamathil fi manhaji ahli sunnati wal jama'ati wa ta'miqihi wal ma'ruf fi masatiyatihi wa shumuliyatihi wa i'tidalihi wa bu'dihi 'anil ifrat wat tafrit. Nah, ini orientasi dakwah yang kedua. Dakwah ahli sunnah wal jamaah berorientasi untuk mengokohkan jalan ahli sunnah. Jalan ahli sunnah yang paling penting dikokohkan dalam dakwah adalah pertama wasatiyah, yang kedua adalah shumuliyah, yang ketiga adalah i'tidal. Ini penting. Jadi dakwah ahli sunnah harus mengokohkan manhaj ataupun jalan ahlu sunnah, terkhusus 3 hal. Pertama adalah wasatiyah, yang kedua adalah shumuliyah, dan yang ketiga adalah i'tidal. Kalau Anda lihat semua aliran-aliran yang lain tidak ada yang berdiri di atas 3 prinsip ini. Baik. Prinsip pertama adalah prinsip wasatiyah. Wasatiyah itu saya dengar-dengar diterjemahkan oleh banyak orang dengan moderasi. Beberapa waktu lalu di Bali, pemerintah Saudi Arabia menggelar satu daurah pertemuan dai se-Indonesia bahkan se-Asia dengan judul Al-Wasatiyah. Artinya bagaimana membangun pemahaman wasatiyah. Sejumlah dai ahli sunnah diundang dan banyak pula tokoh-tokoh liberal yang diundang, karena banyak sekarang yang menyebutkan wasatiyah tapi dengan tafsir yang berbeda. Dalam kajian tak elok menyebutkan nama seseorang, tapi di media sosial ada seseorang yang selalu menyebutkan wasatiyah, wasatiyah, wasatiyah.
Karena wasatiyah ini istilah Al-Quran, awalnya pun kita tertarik. Tapi tentu pernyataan-pernyataan global itu biasanya menggelincirkan. Nah, setelah kita dalami, kita ikuti, ternyata wasatiyah yang beliau maksudkan tak lain adalah liberalisasi atau pluralisme. Jadi wasatiyah asal artinya adalah menengah, tidak ekstrim. Itulah wasatiyah itu. Ekstrim lawannya adalah wasatiyah. Ekstrim artinya ghulu, lawannya adalah wasatiyah. Nah, lalu oleh si fulan ini wasatiyah, setelah saya ikuti, setelah saya kaji lebih dalam, yang beliau maksudkan dengan wasatiyah non ekstrim adalah pluralisme. Maka tadi di awal saya katakan, hati-hati dengan pernyataan yang global, biasanya menggelincirkan. Maka perlu untuk menemukan penjabaran dan penjelasan yang lebih dalam. Baik. Jadi ada kelompok tertentu di negara kita sekarang ini, zaman media sosial, tidak menguntungkan kalau kita terlalu terbuka juga. Mereka berusaha meracuni umat dengan istilah wasatiyah ini. Wasatiyah. Tapi tujuan mereka ternyata pluralisme, liberalisme. Baik. Karena wasatiyah adalah bahasa Arab, apa arti wasatiyah itu dalam bahasa Arab? Pertama, wasatiyah dalam bahasa Arab artinya adalah adil. Asal arti wasat itu di tengah. Maka dalam penggunaan bahasa Arab, wasatiyah berarti adil. Misalnya dalam surat Al-Qalam Allah berfirman, qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Qala awsatuhum, berkatalah awsat, wasat. Maksudnya berkatalah orang yang adil di antara mereka. Jadi dalam ayat ini Allah sebutkan wasat atau awsat, tapi dengan arti adil. Ini pengertian wasatiyah pertama, yaitu keadilan. Kemudian pengertian wasatiyah yang kedua adalah al-khairiyah. Artinya adalah kualitas ataupun kebaikan. Ini yang dimaksudkan dalam firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian umat yang terbaik. Wasat di situ artinya adalah yang terbaik. Bukan menengah, bukan adil, tapi yang terbaik. Sahabat-sahabat ketika mereka berbicara tentang Nabi SAW, mereka mengatakan kana awsatuhum nasaban. Beliau sallallahu alaihi wasallam seseorang yang paling wasatiyah nasabnya. Maksudnya adalah seseorang yang paling baik nasabnya. Anda tahu jamaah sekalian, tidak ada nabi yang diutus oleh Allah dari nasab yang rendah. Semua nabi, dari sejak Nabi Nuh sampai Nabi kita, semuanya diutus oleh Allah dari kalangan nasab terbaik. Oleh sebab itu ketika Abu Sufyan masih kafir, berdagang ke negeri Syam, utusan Raja Heraklius, Raja Romawi, kemudian bertanya kepada Abu Sufyan, konon di tanah Mekah ada seorang yang mengaku nabi dengan agama baru. Seperti apa nasabnya? Ini pertanyaan pertama Raja Heraklius, Raja Romawi. Fama nasabuhu fikum, seperti apa garis nasabnya di kalangan orang Mekah? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian Abu Sufyan, walaupun dia kafir, dia jujur dalam hal ini. Beliau mengatakan beliau adalah dari kalangan orang yang bernasab terbaik. Nasab terbaik. Baik, jadi dalam hadis tadi, dalam riwayat tadi disebutkan kana awsatuhum nasaban.
Muhammad itu, Rasulullah SAW itu awsatuhum nasaban, nasabnya paling wasatiyah, artinya paling baik. Jadi pengertian wasatiyah kedua dalam bahasa Arab adalah yang terbaik. Nah, ketika ayat itu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ketika ayat ini ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, beliau mengatakan wasatiyah artinya adalah adil, dan wasatiyah artinya juga yang terbaik. Kedua pemaknaan ini berbeda, tapi tidak terpisah. Tidak mungkin seseorang adil melainkan itu yang terbaik, dan tidak mungkin seseorang yang terbaik melainkan dia adil. Baik. Lalu pengertian wasatiyah yang ketiga. Pengertian yang ketiga, apa itu? Wasatiyah yang ketiga inilah yang dimaksudkan dalam kajian-kajian akidah. Apa itu? Wasatiyah dalam pengertian yang ketiga adalah al-khairu bainas sayyi'atain, yaitu kebaikan di antara dua keburukan. Jadi ada keburukan kanan, ada keburukan kiri. Nah, kebaikan di antara dua keburukan itu dinamakan dengan wasatiyah. Saya lupa namanya, seorang sahabiyah pernah ditanya, apa nafkah yang diberikan suamimu? Beliau mengatakan, suamiku memberikan nafkah, yaitu kebaikan di antara dua keburukan. Karena dalam memberikan nafkah keluarga ada buruk kanan, ada buruk kiri. Di antara buruk kanan, buruk kiri itu ada kebaikan. Maka wanita itu mengatakan, suamiku memberikan nafkah, yaitu kebaikan di antara dua keburukan. Maksud beliau apa? Maksud beliau adalah firman Allah dalam surat Al-Furqan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ibadur Rahman apabila mereka memberikan nafkah tidak banyak sekali tapi juga tidak kikir. Wa kana baina dzalika qawama, nafkah yang mereka berikan antara kikir dan antara berlebihan. Maka wanita tadi ditanya, seperti apa nafkah yang diberikan suamimu? Beliau mengatakan, suamiku memberikan nafkah, yaitu beliau memberikan kebaikan di antara dua keburukan. Keburukan pertama adalah kikir, keburukan yang kedua ada berlebihan. Istri minta uang belanja, tolong uang belanja hari ini mau belanja sayur, Anda kasih 5 juta. Oh, itu berlebihan. Dan Anda jangan merasa melakukan kebaikan. Ibadur Rahman kata Allah, mereka memberikan nafkah tidak banyak sekali, tetapi tidak pula pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Mereka di antara keduanya semua hak tertutupi, selesai. Nah, ini yang dimaksud dengan wasatiyah dalam kajian akidah. Kebaikan di antara dua keburukan, itu yang dimaksud dengan wasatiyah. Nah, baiklah jamaah sekalian yang saya hormati. Kemudian dalam ayat lain, ya, Al-Isra ayat 29, ketika Allah mengajarkan dan memerintahkan kita bersedekah, berinfak, subhanallah jamaah sekalian, kalau antum lihat motivasi Allah dalam bersedekah pada ayat 245 surat Al-Baqarah itu sangat luar biasa sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un." Siapa di antara kalian yang meminjamkan Allah? Jadi Allah tidak mau Anda melihat sedekah Anda dengan sedekah. Allah ingin agar Anda melihat sedekah Anda adalah pinjaman untuk Allah.
Karena hati yang terbalut kikir ini kadang-kadang berat bersedekah dengan nama sedekah. Maka Allah memberikan Anda casing yang lebih menarik. Allah mengatakan, siapa di antara kalian yang mau memberikan pinjaman kepada aku? Jadi Allah ingin agar sedekah Anda lihat ini pinjaman untuk Allah. Allah akan membayarnya di dunia tapi tidak lunas. Dan Allah akan membayarnya lunas di akhirat. Maka Allah berfirman, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Segala pembalasan akan disempurnakan, akan dilunaskan nanti di akhirat. Sedekah Anda dibayar di dunia pasti itu, pasti. Tapi enggak lunas. Pembayaran lunas ketika di surga ada pintu namanya babus sedekah, lalu Anda masuk dari pintu itu baru lunas. Itu baru lunas. Baik, izinkan saya agak tambah keterangan dalam ayat ini, sedikit keluar dari judul tapi mudah-mudahan manfaat. Motivasi kedua bersedekah dalam ayat ini, Allah mengatakan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Kalian yang mempiutangkan aku, kata Allah, akan kukembalikan piutang berlipat ganda. Rata-rata orang yang bersedekah melihat uangnya berkurang. Maka Allah mengatakan akan kukembalikan berlipat ganda. Sehingga tak ada lagi alasan untuk enggak memberi sedekah. Uang saya 1 miliar, kurang dong kalau saya sudah sedekah. Kurang itulah yang membuat kita kikir. Nah, untuk menutupi kurang itu Allah mengatakan akan kubayar berlipat ganda. Yang ketiga, Allah menyebutkan 2 asmaul husna. Allah berfirman, wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah lah al-qabid yang maha menyempitkan rezeki. Allah pula al-basit yang maha melapangkan rezeki. Di depanmu ada orang miskin, jangan lihat kemiskinannya karena dia pengangguran. Kemiskinannya karena memang Allah yang maha menyempitkan rezeki. Dan uang di kantongmu sangat banyak, jangan katakan ini karena kegigihanku dalam berusaha, tapi karena Allah al-basit, maha melapangkan. Uangmu banyak karena Allah maha melapangkan, uangnya sedikit karena Allah maha menyempitkan. Jadi jangan lihat orang miskin ini karena malas bekerja, itu jalan keluar Anda untuk bersedekah. Tapi orang-orang miskin di depan Anda, lihatlah mereka dengan nama Allah al-qabid. Tapi uang banyak di rekening Anda, lihatlah dengan nama Allah al-basit. Sudah? Apa arti al-qabid? Apa arti al-basit? Nih tangan saya nih. Ini bukan iklan jam, karena ini murahan. Kalau tangan saya genggam begini, itu namanya al-qabid. Tapi kalau telapak tangan saya buka begini, itu namanya al-basit. Lalu ulama kita menafsirkan al-qabid dengan maha menyempitkan. Lalu ulama kita menafsirkan al-basit dengan maha melapangkan. Allah menyempitkan rezeki dan Allah pula melapangkan rezeki. Allah menyempitkan hati dan Allah pula yang melapangkan hati. Baiklah. Jadi ketika berbicara sedekah, ada kaya, ada miskin. Kepada orang kaya Allah berfirman, wallahu yaqbidu wa yabsut. Di depanmu ada orang miskin, lihatlah si miskin ini dengan nama Allah al-qabid. Tetapi engkau punya kelapangan harta, lihat kelapangan hartamu dengan nama Allah al-basit. Al-basit. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah saja kalian kembali. Baiklah, kembali kepada soal wasatiyah. Dalam surat Al-Isra, ketika Allah memerintahkan kita bersedekah, Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam pepatah Arab ada satu sifat harga mati dalam pernikahan. Apa itu? Jangan nikahkan putrimu dengan seorang laki-laki yang kikir. Itu harga mati. Kalau ada laki-laki anak muda yang kikir, itu akan jadi sampah di negeri Arab. Karena syarat dan harga mati
calon seorang suami, dia nggak boleh kikir. Kalau udah kikir apa jadinya? Baik. Kembali kepada surat Al-Isra ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika, wala tabsutha kullal basti, fataq'uda maluman mahsura." Kata Allah dalam bersedekah, jangan belenggukan tanganmu dan jangan hamparkan tanganmu. Apa maksudnya? Membelenggukan tangan artinya kikir, tak mau sedekah. Menghamparkan tangan artinya bersedekah sampai kebutuhannya pun jadi korban. Iya, Anda bersedekah dengan mengorbankan kebutuhan Anda, bagus-bagus saja, pahalanya juga besar. Tapi agama tidak menuntut Anda seperti itu. Maka Allah berfirman, bersedekahlah, janganlah kalian membelenggu tangan dengan kekikiran, dan jangan bentangkan tangan dengan pemberian yang terlalu berlebihan. Terus bagaimana? Sedang-sedang saja. Berikanlah orang lain, tapi ingat Anda juga punya hak atas harta Anda. Istri dan anak-anak Anda juga punya hak. Jangan sampai Anda lapang di luar, sempit di dalam. Banyak orang seperti itu. Kalau udah ketemu kawan-kawannya, makan di restoran mahal. Tapi giliran istri dengan anak makannya cuma di warteg saja, hanya di rumah makan Padang saja, hanya di pecel lele saja. Enggak jadi soal kalau kita orang kampung, bertahun-tahun besar kita dengan warung Tegal itu. Enggak jadi soal. Tapi ketika misalnya untuk kawan-kawan makannya harus di restoran mahal, Anda lapang di luar tapi Anda pelit di dalam. Anda sempit di dalam. Baik. Jadi wasatiyah yang dimaksudkan dalam kajian akidah adalah kebaikan di antara dua keburukan. Baik, contoh. Orang-orang Mu'attilah, mereka menolak nama Allah dan sifat Allah. Kata mereka Allah nggak punya sifat. Tapi aliran yang kedua, aliran Musyabbihah, mereka mengatakan Allah punya nama, punya sifat persis seperti manusia. Jadi kalau Mu'attilah bilang Allah nggak punya sifat, Musyabbihah mengatakan Allah punya sifat seperti manusia. Ini buruk, ini buruk. Di antara dua keburukan itu ada kebaikan. Itulah wasatiyah. Maka ahli sunnah mengatakan Allah memiliki sifat tapi tidak sama dengan manusia. Baik. Wasatiyah, contoh wasatiyah yang kedua adalah tentang sahabat. Anda lihat jamaah sekalian, kalau Anda bertemu dengan aliran Nasibiyah, aliran Nasibiyah inilah yang dominan di negeri Syam zaman dahulu. Kalau aliran Syiah itu dominan di negeri Irak. Baik. Orang-orang Nasibiyah mereka mengkafirkan Ali. Tapi orang-orang Syiah mereka justru menuhankan Ali. Maka datanglah ahli sunnah di antara dua keburukan tersebut. Ahlu sunnah mengatakan kami menghormati Ali dengan tidak menuhankan. Ini kebaikan di antara dua keburukan. Baik. Di antara contoh wasatiyah adalah wasatiyah dalam masalah takdir. Datanglah orang-orang Jabariyah, mereka mengatakan semuanya takdir, tidak ada gunanya usaha. Lalu datanglah orang-orang Qadariyah, mereka mengatakan tidak ada takdir, semuanya usaha. Jabariyah mengatakan enggak ada usaha, cuman ada takdir. Enggak perlu usaha, takdir saja. Orang Qadariyah mengatakan kebalikannya. Mereka mengatakan enggak ada takdir, usaha saja. Di antara dua keburukan ini ada kebaikan ahli sunnah. Apa itu? Wajib berusaha, tapi itu lahiriah. Adapun batiniah pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Anda wajib berusaha, tapi hasil usaha itu tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Contoh wasatiyah yang berikutnya, wasatiyah dalam masalah iman. Orang-orang Murji'ah mengatakan
seseorang berzina, seseorang membunuh, seseorang pemakai narkoba, imannya nggak berkurang. Iman itu di hati, zina itu di luar, pembunuhan itu di luar, narkoba itu di luar, dan iman di hati. Apa yang ada di hati ini nggak terganggu dengan semua kejahatan yang ada di luar. Maka dosa sebanyak apapun tidak mengurangi iman. Itu kata Murji'ah. Lalu datang orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij mengatakan, kalau kalian melakukan dosa besar, iman kalian batal. Kau berzina, kau kafir. Anda main narkoba, kamu murtad. Kamu makan riba, kamu keluar dari Islam. Murji'ah mengatakan iman tidak terpengaruh, tidak terkurangi dengan dosa besar. Sementara Khawarij mengatakan iman batal menjadi murtad disebabkan karena dosa besar. Lalu datang ahli sunnah di tengah. Ahli sunnah mengatakan iman itu tidak dosa besar itu tidak membatalkan iman seperti ucapan orang-orang Khawarij, tapi menguranginya tidak seperti ucapan Murji'ah. Anda kalau tanya orang Murji'ah, iblis itu menurut kalian kafir enggak? Kata mereka tidak. Iblis itu imannya sempurna 100%. Dia beriman kepada Allah, iya. Dia tapi tidak mau sujud kepada Adam. Penolakannya sujud kepada Adam itu lahiriah. Dan iman itu di dalam. Iman yang ada di dalam tidak terkurangi, tidak akan rusak, tidak akan batal disebabkan lahiriah. Jadi aliran Murji'ah itu sangat berbahaya sebetulnya. Baik. Jadi dari contoh-contoh tadi jamaah sekalian, Anda melihat bagaimana aplikasi wasatiyah, tapi contoh tadi adalah wasatiyah dalam dakwah. Baik. Di antara wasatiyah yang wasatiyah tadi maksud saya adalah wasatiyah dalam akidah. Contoh-contoh tadi adalah wasatiyah dalam akidah. Di antara wasatiyah yang diperjuangkan ahli sunnah adalah wasatiyah dalam hal suluk. Ya, wasatiyah dalam hal menjalankan agama. Boleh jadi ada seseorang dalam akidah dia wasatiyah, tapi dalam menjalankan agama tidak wasatiyah. Contoh, Salman Al-Farisi oleh Nabi dipersaudarakan dengan Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu. Ya, kita ajan dulu. Baik. Tadi kita sudah sebutkan beberapa contoh wasatiyah, tapi semua contoh tadi adalah wasatiyah dalam akidah. Yang kedua adalah wasatiyah dalam suluk, dalam menjalankan agama. Contoh terbaik adalah Abu Darda dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhuma. Salman Al-Farisi dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Abu Darda. Maka suatu hari Salman Al-Farisi berkunjung ke rumah Abu Darda. Saat itu belum turun ayat hijab. Maka Salman Al-Farisi melihat istri Abu Darda dengan penampilan yang sangat buruk. Beliau mengatakan, penampilanmu buruk sekali. Istrinya mengatakan, saudaramu tidak butuh dunia lagi. Saudaramu nggak butuh dunia. Ini jawaban dari istri Abu Darda. Istrinya bernama Ummu Darda. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu tidak mau mendalami pernyataan itu sepihak. Maka malam harinya Salman mohon izin tidur di rumah itu bersama dengan Abu Darda. Ternyata jemaah sekalian yang saya hormati, baru saja akan tidur, Abu Darda bilang, kamu tidur, saya sholat. Itu di awal malam. Jadi anggaplah mereka tidur jam 8, Abu Darda sudah bangun mau melakukan sholat malam. Kata Salman, tidur. Akhirnya Abu Darda tidur.
Begitu sampai di tengah malam, bangunlah Abu Darda ini untuk salat malam. Salman mengatakan, mau ngapain? Dia mengatakan mau salat. Kata Salman, tidur. Akhirnya Abu Darda tidur lagi. Kenapa Abu Darda nurut saja, enggak membantah? Karena Salman Al-Farisi lebih senior dalam Islam dibandingkan Abu Darda. Abu Darda termasuk sahabat yang terlambat masuk Islam. Meskipun tidak ada kata terlambat dalam kebaikan, namun Salman lebih senior dalam Islam dibandingkan Abu Darda. Maka ketika Salman mengatakan tidur, akhirnya Abu Darda juga tidak banyak bantah, dia tidur. Begitu sudah sampai di ujung malam, sepertiga terakhir malam, Salman Al-Farisi mengatakan, bangunlah, sekarang waktunya. Selesai sholat malam, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Abu Darda, inna li'ainika alaika haqqan, wa inna li ahlika alaika haqqan, wa inna li zuwarika alaika haqqan. Wahai Abu Darda, matamu punya hak untuk tidur. Kemudian istrimu pun punya hak untuk mendapatkan pergaulanmu. Kemudian orang-orang yang mendatangi mengunjungimu pun punya hak untuk makan bersama denganmu. Jadi jangan puasa setiap hari. Fa'ati kulla haqqin haqqa, maka berikanlah hak itu kepada pemiliknya. Jangan karena ibadah kau hilangkan hak mata, jangan karena ibadah kau hilangkan hak istri, jangan karena puasa kau hilangkan hak tamu untuk dilayani makan bersama. Pagi hari pergilah Abu Darda salat, dan kali ini Abu Darda melaporkan peristiwa kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, betul apa yang dilakukan Salman. Lalu Nabi mengatakan, wahai Abu Darda, matamu punya hak, keluargamu punya hak, kemudian orang-orang yang mengundung punya hak. Begitu kata Nabi SAW kepada Abu Darda. Di sini Anda lihat Abu Darda menjalankan Islam ghulu, berlebihan. Di mana nilai ghulunya? Karena beliau menjalankan Islam, menjalankan ibadah, tapi dengan mengorbankan hak. Oleh sebab itu Nabi mengatakan, tidurlah dan salatlah, berpuasalah dan makanlah. Nah, ini wasatiyah dalam hal suluk. Contoh yang kedua, 3 orang menjumpai Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang satu bertanya bagaimana ibadah Rasulullah. Maka Aisyah memberikan keterangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadahnya begini. Sebetulnya jamaah sekalian, mencontoh Nabi sesuatu yang berat bagi pemalas seperti kita. Mencontoh Nabi berat bagi orang yang semangat ibadahnya setengah hati seperti kita. Karena Nabi orang terbaik menjalankan ibadah. Dan kita, nah makanya kalau kita harus mencontoh Nabi itu berat sekali. Pemalas mencontoh beliau gitu kan. Orang yang setengah hati mencontoh beliau. Tapi kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu mencontoh beliau pas. Umar radhiyallahu anhu mencontoh beliau itu pas. Pemalas ini saja yang berat. Artinya berat itu bukan pada sosok nabinya, tapi dalam hati kita saja ada penyakit yang membuat sangat berat sekali. Setelah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ibadah Rasulullah SAW, maka yang satu mengatakan, saya akan puasa deh tiap hari, enggak buka, puasa tiap hari. Yang satu mengatakan, saya akan tidur semalam suntuk. Saya akan sholat semalam suntuk. Dan yang ketiga mengatakan, saya akan fokus ibadah dan enggak mau nikah lagi. Komitmen 3 orang ini disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi SAW. Setelah itu Nabi berkhutbah dengan lantang dan emosi, beliau berkata, ada orang-orang yang mengatakan begini. Aku orang yang paling takwa kepada Allah, tapi aku puasa, aku juga berbuka.
Aku ibadah, aku juga punya istri. Nabi meluruskan 3 kesalahan orang tersebut. Lalu beliau bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa min." Siapa yang tak suka dengan sunnahku berarti dia bukan golonganku. Jadi di sini Anda lihat 3 orang ini menjalankan Islam tetapi dengan ghulu, dengan cara yang ekstrim. Maka Nabi meluruskan, jalankan Islam ini tetapi dengan prinsip wasatiyah. Dengan prinsip wasatiyah. Dan kita sudah sampaikan di sini hadis riwayat Imam Muslim tentang Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Setelah berhari-hari menikah, belum juga pernah menyentuh istrinya, padahal istrinya gadis dari suku Quraisy yang cantik. Tapi berhari-hari setelah menikah istri belum disentuh juga. Ternyata penyebabnya beliau mengkhatamkan Al-Quran 1 kali dalam sehari, sehingga tidak ada waktu untuk menyentuh istri. Beliau jalankan ibadat tapi dengan mengorbankan hak yang lain. Ini dinamakan dengan ghulu. Wasatiyah, jalankan ibadat tanpa ada yang korban. Baik, ini wasatiyah yang kedua. Wasatiyah suluk atau wasatiyah dalam ibadah. Ini yang kedua. Wasatiyah yang ketiga jamaah sekalian adalah wasatiyah dalam hal dakwah. Wasatiyah dalam hal dakwah. Saat Nabi berdakwah, Allah membekali beliau dengan dua metode. Terkadang dakwah beliau harus dengan metode basyiran, tapi kadang-kadang dakwah beliau harus dengan metode nadhiran. Kadang-kadang kabar gembira, kadang-kadang ancaman. Ada saatnya orang dimotivasi dengan surga, tapi ada saatnya orang diancam dengan neraka. Tapi kalau misalnya dakwah ini hanya dengan mengancam, tidak ada menggembirakan, ini tidak tepat. Maka wasatiyah dalam dakwah gabungkan antara basyiran dan nadhira. Ada saatnya Anda memotivasi, tapi ada saatnya Anda harus mengancam. Kalau di depan Anda orang yang semangat, berikan dia kabar gembira. Oh surga, oh begini, oh begini. Tapi kalau di depan Anda ini kepala batu, orangnya keras hati, berikan dia dakwah yang sifatnya mengancam. Kalau riba tak dihentikan, hartamu bakal ludes semuanya. Berikan ancaman. Nah, kadang-kadang kita nggak memahami siapa yang di depan kita, lalu kita berikan basyirah, cerita surga, padahal ini kepala preman. Mestinya kalau ini kepala preman, berikan cerita neraka lebih baik. Karena yang menghentikan kejahatan itu adalah rasa takut. Maka berikan peringatan, berikan ancaman. Ini wasatiyah yang ketiga, wasatiyah dalam dakwah. Wasatiyah berikutnya, ini penting sekali, berikutnya adalah wasatiyah dalam khilaf. Atau anggaplah wasatiyah dalam ilmu. Dalam agama kita ini ada persoalan-persoalan yang longgar, tapi ada persoalan-persoalan yang ketat. Kalau ada orang yang longgar dalam masalah ketat, itu namanya liberal. Masalah akidah masih ditoleransi juga, gitu ya. Jadi longgar dalam persoalan-persoalan yang ketat itu adalah jalan orang-orang liberal. Tetapi orang yang ketat dalam persoalan yang longgar, ini pun kalangan ekstrim juga. Nah, jadi wasatiyah dalam ilmu itu bersikap longgarlah dalam masalah yang longgar, dan bersikap ketatlah dalam masalah yang ketat. Baik, apa masalah longgar dan apa masalah yang ketat? Semua masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah, ini adalah masalah yang longgar. Baik, dan semua masalah ijma' ini adalah masalah yang ketat. Kita boleh beda pendapat dalam khilafiyah, tapi kita nggak boleh beda pendapat dalam masalah ijma'. Baik, antara saya dengan Anda ada satu persoalan, kita memang berbeda. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaian ini masalah khilafiyah atau ijma'? Kalau ijma' berarti kita nggak boleh beda pendapat. Tapi kalau ini masalah khilafiyah ijtihadiyah, berarti perbedaan pendapat kita diakui, dibenarkan dan dihormati. Nah, wasatiyah ilmiah ini saya lihat perlu untuk dapat perhatian. Karena
sebagian kawan terlalu lama belajar akidah sehingga masalah khilafiyah pun dianggap persoalan akidah. Jadinya apa? Jadinya masalah yang longgar dibuat ketat. Tapi kalau Anda ketemu dengan orang-orang liberal, justru masalah yang ketat mereka buat longgar. Jadi wasatiyah dalam hal ini, longgarlah dalam persoalan yang memang longgar, dan ketatlah dalam persoalan yang memang ketat. Penyelesaian persoalan sangat gampang. Ada 4 cara penyelesaian persoalan. Selesai dengan 4 masalah ini. Baik, apa itu? Kalau saya punya dalil, kamu ikut saya. 1. Tapi kalau kamu punya dalil, saya nggak punya, berarti saya yang ikut kamu. 2. Yang ketiga, kamu punya dalil, saya punya dalil. Kalau begitu kita saling menghormati. Yang keempat, kamu nggak punya dalil, saya pun nggak punya dalil. Kalau begitu mari saling menghormati. Kalau 4 prinsip ini Anda jalankan, selesai semuanya. Selesai. Misalnya antara kita dengan mereka ini beda-beda gitu kan? Ada solusinya? Nggak, solusinya 4 hal. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kamu punya dalil, saya nggak punya, berarti saya harus ikut kamu. Tapi kalau dalil itu ada di saya dan tidak ada di kamu, kamu yang ikut saya. Baik. Kalau masing-masing punya dalil, kamu punya dalil, saya punya dalil, oh kalau begitu kita lapang dada. Yang keempat, kamu nggak punya dalil, saya pun nggak punya dalil. Kamu modal kata guru, saya juga modal kata guru. Kalau gitu, mari kita lapang dada. Jadi insya Allah 4 langkah ini, kalau ini kita tempuh, insya Allah semuanya baik-baik saja. Ketegangan-ketegangan itu nggak menggunakan ini. Oh kamu begini-begini, dalil kamu mana? Enggak, kata guru saya. Kan bahaya juga kalau begitu. Jadi insya Allah 4 hal ini cara yang mudah untuk kita menyikapi persoalan. Jemaah sekalian, itulah prinsip wasatiyah. Insya Allah yang akan datang adalah prinsip yang kedua, yaitu syumuliyah. Ya, ada waktu kurang lebih 5 menit bagi antum yang ingin diskusi. Dipersilakan. Jazakallah khair. Tidak disebutkan namanya dalam kajian, memang nggak perlu bertanya tentang si fulan ngomong begini, jangan nyebutin nama. Sebutkan saja kalau ada seorang ustaz. Penjelasan ustaz tersebut dua-duanya keliru. Yang pertama, saya mulai dari yang kedua. Dia mengatakan Allah menciptakan bid'ah, salah. Bid'ah itu perbuatan terlarang. Semua yang terlarang tidak boleh dihubungkan dengan Allah. Maka nggak boleh dikatakan Allah menciptakan zina, Allah menciptakan kekufuran. Nggak boleh dikatakan demikian. Walaupun hakikatnya Allah yang menciptakan, tapi menghubungkan keburukan dengan Allah tidak boleh. Nah sekarang bid'ah itu keburukan nggak? Keburukan. Menghubungkan yang buruk dengan Allah ya nggak boleh. Nah, nanti akan boleh juga Allah menciptakan zina, Allah menciptakan narkoba. Semua kebaikan dihubungkan dengan Allah, tapi keburukan tidak. Baik. Nabi kita bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Kata Nabi kita semua. Beliau tidak melakukan klasifikasi. Ada bid'ah yang baik, ada yang bid'ah buruk. Itu memang penjabaran ulama. Tapi kalau langsung dari Nabi, penjelasannya kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Semua bid'ah itu sesat. Sayangnya waktu kita sangat terbatas untuk membantah itu. Orang-orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah, jawaban terindah dan mematikan ada 4. Ini ditulis Imam Ibn Taimiyah dalam kitab Iqtida As-Siratal Mustaqim. Insya Allah kita kaji di lain kali. Tapi intinya sekarang, klasifikasi bid'ah ada yang baik, ada yang buruk. Ini pemahaman ulama. Pemahaman ulama bisa benar, bisa salah. Oke. Kalau dari Nabi langsung apa? Beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah sesat. Kata beliau semua.
Lalu ada yang berkata semua di sini maksudnya sebagian. Itulah kekeliruan itu. Dalam bahasa Arab kullu selalu diartikan dengan semua kecuali kalau ada qarinah, baru diartikan dengan sebagian. Kalau tidak ada qarinah, kullu tidak boleh diartikan dengan sebagian. Maka kullu bid'atin dalam hadis itu tidak dinamakan dengan tidak ada qarinahnya. Baik. Untuk menutup saya sampaikan ucapan Imam Syatibi. Tadi kita udah sampaikan di awal kajian, pemahaman Al-Quran hadis kalau nggak menggunakan kaidah itu hasilnya salah. Baik. Begini. Nabi kita melarang bid'ah bukan dalam satu hadis, tapi dalam beberapa hadis. Ya, kullu bid'atin dhalalah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fawarat. Man ahdatha hadatsan aw awa muhditsan fa alaihi la'natullah dan selanjutnya. Jadi hadis bidah itu bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi banyak. Yang menarik, semua hadis bidah itu global, tidak ada yang diklasifikasi. Baik, ini nomor satu. Yang kedua, kalau ada dalil beberapa kali semuanya global, pertama global, kedua kalinya global, ketiga kalinya global. Kalau dalil berkali-kali global, itu tidak boleh lagi diklasifikasi. Jadi kalau mereka mengklasifikasi ada yang baik, ada yang buruk, salah, karena dalil bidah itu berulang-ulang dalam bentuk global. Kalau dalil berulang-ulang dalam bentuk global menunjukkan dalil-dalil seperti ini tidak boleh lagi diklasifikasi. Kecuali kalau dalilnya cuma satu, silakan Anda lakukan klasifikasi. Tapi kalau Nabi mengatakan begini global, Nabi mengatakan bid'ah kedua kalinya global, beliau katakan yang ketiga bid'ah global juga, beliau sebutkan yang keempat semua hadis tentang bid'ah adalah global. Kenapa? Kaidah berbunyi, kalau ada beberapa dalil yang bersifat umum maka tidak bisa ditakhsis. Kalau ada beberapa dalil yang bersifat global maka tidak boleh lagi diklasifikasi. Itu kaidahnya begitu. Nah, kalau ada yang melawan kaidah ini, melanggar kaidah, oh enggak, harus diklasifikasi. Ada yang memudaratkan, ada yang enggak memudaratkan. Salah. Itu keliru, itu sudah melanggar kaidah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.